Salam buat saudara-saudaraku pelayan Tuhan dimanapun engkau berada. Dengan penuh sukacita kami dapat kembali bertemu dengan saudara di dalam channel kita Sermon Khotbah Retreat Center GPKP. Khusus buat saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk berkhotbah pada tanggal 16 Mei 2021, atau saudara-saudaraku yang memang rindu untuk mendalami dunia Alkitab, maka channel ini diperbuat khusus untuk saudara sekalian. Baiklah saudara-saudara, tanpa membuang waktu, kita akan masuk kepada sermon khotbah kita pada Minggu 16 Mei 2021 yang diangkat dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Baiklah, kita akan membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara, sebagaimana biasa kita akan memulai dari latar belakang Mazmur. Dan saudara ketahui, kita telah berkali-kali membahas tentang Mazmur ini, sehingga kita telah memahami latar belakang Mazmur dengan baik. Yang pertama, nats kita ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, adalah semacam judul yang menggambarkan isi 150 pasal di Mazmur. Jadi ini sangat penting, karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini adalah judul dari ke-150 pasal dari Mazmur. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini termasuk ke dalam kelompok pertama dari 5 kelompok kitab Mazmur. Saudara, para penafsir membagi ke-150 pasal Mazmur itu ke dalam 5 bagian menurut siapa penulisnya dan tema-tema apa yang menjadi topik utama pembahasannya. Nats kita hari ini masuk kepada kelompok 1 Mazmur yang dibagi 5 kelompok itu. Nah, kelompok 1 itu antara Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Kenapa ia dikelompokkan oleh penafsir menjadi satu kelompok? Karena penulis Mazmur kelompok 1 ini yang utamanya adalah Daud sebagai penulisnya. Kemudian nama ilahi yang dominan dibicarakan pada kelompok pertama ini ialah Yahweh, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis Tuhan dengan huruf besar. Dan pokok utama yang dibahas Mazmur kelompok 1 ini adalah tentang manusia dan ciptaan. Bila dibandingkan dengan Pentateuch, maka sejajarlah nats kita ini dengan Kitab Kejadian, atau sejajarlah Mazmur kelompok 1 ini dengan Kitab Kejadian. Nah, yang ketiga, kita telah membahas sebelumnya bahwa Kitab Mazmur berisikan doa dan pujian yang diilhamkan oleh Roh, ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungannya dengan Allah. Nah, demikianlah latar belakang dari Kitab Mazmur ini. Dan kita akan masuk kepada nats kita. Saudara, ada pendekatan yang
unik bila kita berkhotbah dari kitab Mazmur, karena dia berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain semacam narasi atau kisah, peristiwa, agak memudahkan kita untuk mengkhotbahkannya dibanding dengan Mazmur. Karena Mazmur adalah berisi nyanyian pujian. Jadi dia lebih banyak berkutat di seputar sastra. Karena itu kita harus kreatif untuk memahami isi dari khotbah kita bila diangkat dari Mazmur. Nah, kami menawarkan kepada saudara yang berkhotbah, ada baiknya kita memenggal-menggal kata demi kata di dalam khotbah kita bila diangkat dari Mazmur untuk mengelompokkannya dengan kesejajarannya sehingga pesannya semakin mudah untuk dipahami. Nah, misalnya kita mulai dari ayat pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut, nah kita potong dipenggal di sini, menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita dimudahkan untuk memahami nats ini, sama seperti kita sedang berhadapan dengan sebuah hidangan daging yang besar, dan agak sulit kalau kita langsung memakan daging itu, tapi kita memilih untuk memotong-motongnya dalam potongan-potongan yang kecil sehingga lebih mudah untuk mencernanya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa berbahagia itu bila kita berbicara tentang berbahagia orang yang berbahagia itu bila dia tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi memudahkan kita untuk memecah-mecah atau mencerna nats ini. Nah, dengan pemecahan model begini, kita kemudian dapat menyimpulkan apa yang dimaksud oleh pemazmur dengan berbahagia. Nah, pada poin yang ketiga, pemazmur menyebutkan ciri-ciri orang yang berbahagia ialah apa sesungguhnya yang dimaksud dengan orang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mencapai maksud kenapa ia diciptakan. Nah, kitab Mazmur ini hanya membandingkan dua jenis orang dengan prinsip masing-masing. Nah, kita akan membaca ini di sepanjang Mazmur. Pemazmur membagi dua orang dengan prinsip masing-masing, yaitu yang pertama orang saleh. Orang saleh dicirikan oleh pemazmur dengan kebenaran kasih, ketaatan kepada firman Allah atau firman Tuhan, dan memisahkan diri dari persekutuan dengan dunia. Itulah orang saleh. Lalu yang kedua orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal di dalam firman Allah, dan karena itu tidak ada di dalam perkumpulan, tidak menjadi bagian di dalam perkumpulan umat Allah. Nah, jadi dalam hal ini kita kemudian dapat menyimpulkan kata bahagia yang dimaksud dalam Mazmur ini. Dengan demikian dikatakan berbahagia bila seseorang menjadi seperti apa ia sebelumnya direncanakan. Kita bisa membandingkan dengan analogi sebuah mobil umpamanya. Misalnya sebuah mobil dirancang menggunakan bahan bakar premium. Menurut manual atau buku manual ketika kita membeli mobil ini, biasanya mobil baru atau semua barang-barang elektronik yang baru akan disertai dengan buku manual. Bila menurut buku manual mobil ini menggunakan bahan bakar premium, tapi oleh pemiliknya ia diberi bahan bakar solar apalagi air,
maka mobil ini tidak akan pernah mencapai tujuan untuk apa ia dibuat. Karena mobil ini tidak akan berfungsi, malah bisa membahayakan. Dia bisa meledak, dia bisa rusak, dan akan mengganggu tujuan kita membeli mobil itu. Karena itu, buku manual menjadi amat penting. Buku manual berisi petunjuk-petunjuk bagaimana agar barang yang kita beli itu maksimal. Nah, firman Allah atau Alkitab layaknya seperti buku manual bagi kita, agar kita dapat memaksimalkan karunia yang ada pada kita. Nah, saudara, umpamanya saudara memiliki karunia untuk menafsir, atau karunia untuk bernyanyi, karunia untuk mengajar. Nah, karunia tersebut tidak akan maksimal bila saudara tidak menemukannya. Karena kemampuan analisa saudara di atas rata-rata misalnya, saudara dibutuhkan untuk menafsirkan Alkitab. Karena orang-orang awam yang lain yang tidak memiliki karunia menganalisa sebaik saudara tidak dapat menemukan rahasia-rahasia atau poin-poin penting di balik firman Allah. Nah, kemampuan saudara menganalisa itu membantu mereka. Itu yang membuat saudara bahagia. Karena untuk apa saudara diciptakan tercapai. Bayangkanlah saudara memiliki bakat bernyanyi. Dan ketika saudara menemukan bakat itu, saudara menemukan karunia saudara untuk bernyanyi, lalu dengan bernyanyi, saudara membagikan kebahagiaan buat begitu banyak orang. Nah, menemukan karunia bernyanyi membuat saudara bahagia. Karena apa? Karena saudara tercipta, saudara mencapai tujuan untuk apa saudara tercipta. Begitu juga dengan mengajar. Tidak semua orang dapat mengajar. Tidak semua orang dapat menjelaskan sesuatu yang rumit dengan sangat sederhana. Bila ada di antara saudara yang memiliki kemampuan mengajar yang luar biasa, saudara akan berbahagia. Mengapa? Karena saudara telah mencapai untuk apa saudara diciptakan. Saudara, tujuan saudara diciptakan telah saudara capai dengan kemampuan saudara mengajar. Itu yang dimaksud oleh Alkitab dengan berbahagia. Jadi saudara, kita dapat membandingkan dengan kehidupan Yesus. Jadi bukan soal panjang atau pendeknya usia hidup seseorang, tapi semaksimal apa kehidupannya ia pergunakan. Kita ketahui Tuhan Yesus hanya berusia 33 tahun. Ia memulai pelayanannya 3 tahun. Nah, sekitar usia 30 tahun ia memulai, dan dalam 3 tahun ia menciptakan perubahan yang amat luar biasa bahkan sampai detik ini. Jadi bukan soal berapa tahun ia bekerja dan melayani, tapi soal semaksimal apa ia menggunakan potensi kehidupannya. Kita percaya dia sangat berbahagia. Mengapa? Karena tujuannya diciptakan telah tercapai. Nah, saudara, mari kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke poin 6. Ini ada menarik di sini. Kalau kita membaca Alkitab tentang pada poin 1 ayat 1, pada pasal 1 ayat 1 bagian terakhir, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ada kata pencemooh di sini. Nah, saudara, kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencemooh diterjemahkan menjadi 6. Pertama, pencemooh itu adalah pencaci. Yang disebut pencemooh adalah pencela. Yang disebut pencemooh adalah pencerca, pengutuk, pencacat. Maksudnya pencacat ya mencari kekurangan orang. Pengkritik.
Nah, kumpulan pencemooh bahkan mencemoohkan kehidupan orang benar. Nah, kata pemazmur, orang fasik adalah orang yang duduk di dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk atau tidak berada di dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini menarik. Saudara, saya tidak tahu dengan kenyataan di gereja saudara, tapi perkembangan di gereja kita belakangan ini, dengan kemajuan media sosial, berkumpullah para pencemooh. Mereka membentuk perkumpulan mereka, lalu mencemooh semua hal di dalam gereja, seolah-olah tidak ada satu lagi pun yang benar yang dikerjakan oleh seorang pun di gereja ini. Kumpulan pencemooh itu sepertinya bergembira, tetapi sesungguhnya tidak. Karena pemazmur berkata, orang yang berbahagia bukanlah orang yang duduk bersama para pencemooh. Saudara bisa tanya mereka yang suka sekali mencemooh gereja, apakah mereka berbahagia? Apakah kegemaran mereka mencemooh itu membuat hidupnya menjadi begitu bahagia, damai, tenang, sejahtera? Tanyakan satu saja dari para pencemooh itu, setelah mereka seharian mencemooh gereja, apakah tidur mereka begitu nyenyak? Tidak. Saudara, saya memperhatikan banyak orang yang suka mencemooh. Kehidupan mereka tidak kelihatan bahagia. Ya semakin tua, ya semakin kusam. Ya seperti orang yang tertekan batin. Kita kasihan kepada mereka. Karena itu Mazmur benar ketika ia berkata, orang yang berbahagia bukanlah orang yang duduk dalam perkumpulan para pencemooh. Tidak ada seorang pun pengkritik yang bahagia. Apalagi orang yang pekerjaannya mengutuk. Tidak ada yang berbahagia. Tapi yang berbahagia, kata Alkitab, adalah orang yang membagikan cinta. Itu yang bahagia. Orang yang membagikan kasih, damai, yang kata-katanya membawa kedamaian. Nah, ini yang dikatakan pada ayat 7, pada bagian yang ke-7, ayat kedua, pasal 1 ayat kedua. Tetapi, nah kita penggal kembali, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti orang yang bercermin. Ia melihat kekurangan dirinya. Lalu ia belajar untuk mengurangi segala kejelekan yang ada pada dirinya. Semakin orang bercermin, semakin orang menggunakan Alkitab ini sebagai buku manual kehidupannya, ia pelan-pelan tapi pasti mengubah segala sikap-sikap yang tidak seharusnya ia kerjakan. Semakin hari ia semakin bahagia, karena setiap hari ia semakin dewasa. Karena yang ia renungkan adalah firman Allah. Bukan yang ia pikirkan adalah kekurangan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain, lalu mencari orang berkumpul untuk membicarakannya. Nah, poin 8 ini menjadi sangat penting di dalam khotbah kita. Ayat 1, pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti gambar yang ada pada layar saudara. Pohon ara di tepi aliran air berbuah amat lebat. Orang benar, nah apa yang Mazmur katakan, perkataannya membawa berkat. Perkataannya membawa berkat, saudara. Orang benar, kita berbahagia dekat dengan dia karena perkataannya memberkati hidup kita. Begitu kita berbicara dengan dia, kita ingin bertobat. Menghasilkan buah.
membangun, kata-katanya membangun, kata-katanya membuat orang bergairah, kata-katanya menginspirasi, memberi gagasan-gagasan. Jadi dengan demikian kita kemudian dapat mengenal orang benar itu dari apa yang tidak ia lakukan. Kita mengenal orang benar itu dari tempat yang tidak ia kunjungi. Kita mengenal siapa yang benar itu dari perkumpulan yang tidak ia masuki. Kita akan mengenal orang dari sahabat-sahabatnya. Ini sebuah ungkapan yang terkenal. Saudara akan mengenal seseorang dari sahabat-sahabatnya. Bila kau ingin mengenal seseorang, lihatlah sahabat-sahabatnya. Bila sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang memberi motivasi, orang-orang yang memberi gagasan, orang-orang yang memberi semangat, itulah dia sesungguhnya. Tetapi kalau seorang berkata ia baik, tetapi teman-temannya orang yang membagikan penderitaan, orang yang mengkritik, mendusta, mencemooh, mengutuk, pengkritik, bagaimana bisa engkau percaya dia dekat dengan orang demikian? Pasti kedekatan hatinya, kedekatan sifatnya ada sehingga ia berkumpul dengan orang-orang yang demikian. Nah, menarik sekali khotbah kita pada minggu ini, saudara. Nah, kita melanjutkan bagian 9, yaitu pasal 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, ini kebalikan dari yang tadi. Bukan skam yang ditiupkan angin. Pada pasal 1 ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Apa yang dikatakan pada ayat 6? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Luar biasa bahan ini, saudara. Mazmur melukiskan orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran mengerikan. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup oleh berbagai kekuatan yang tidak dapat mereka lihat. Orang-orang fasik itu seperti sekam. Sepertinya banyak, mereka sepertinya berkumpul. Saudara bisa melihat sekam di kilang padi. Bagaimana sekam itu menggunung. Tapi kelihatannya saja besar. Mereka tidak punya bobot apa-apa. Mereka tidak berisi. Kelihatannya saja besar. Tapi mereka tidak kuasa. Ketika angin meniup mereka, mereka segera tersebar kemana-mana dan tidak kelihatan lagi. Kosong. Itulah yang disebut dengan sekam. Tetapi orang benar adalah orang-orang yang berisi. Orang benar adalah orang-orang yang hidupnya bermakna. Orang benar adalah orang-orang yang kehidupannya diperhitungkan. Yang berarti bagi orang lain. Tidak soal berapa lama ia hidup, tapi soal berapa berarti dia bagi orang banyak. Yang kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Ini yang dikatakan. Yang ketiga, mereka akan binasa selama-lamanya. Itulah sekam. Begitu mereka terbang, mereka hilang, mereka pergi tak kemana, dan tidak ada lagi yang bisa menemukannya. Tetapi orang yang benar akan meninggalkan warisan yang luar biasa. Meskipun orang yang benar ini telah pergi, tapi ia tetap hidup. Saudara perhatikan, begitu banyak tokoh-tokoh gereja yang berarti hidupnya, yang telah lama pergi, yang telah lama mati, tapi masih tetap hidup sampai detik ini. Karena pikiran-pikirannya berisi, pikiran-pikirannya membawa berkat, pikiran-pikirannya memberi semangat, menginspirasi banyak orang. Nah, demikianlah saudara, catatan-catatan sermon yang dapat saudara pertimbangkan untuk menyusun khotbah saudara pada minggu yang akan datang. Sebagaimana biasa, kami selalu mengingatkan kita
untuk setia kepada nats bila saudara menyampaikan firman Allah. Karena firman Allah akan berkuasa bila khotbah itu setia kepada nats. Saudara jangan lupa bagikan siaran ini kepada sebanyak mungkin orang agar mereka juga terberkati seperti kita. Dan doakanlah channel ini terus bertumbuh. Kita dapat bertemu kembali pada catatan-catatan sermon khotbah yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.